Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Guru Erni. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya ya. Dan sekarang kita sudah masuk ke tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, sekarang kita akan ke halaman 1 ya. Nah, di subtema 1 ini, di halaman 1, kita memasuki subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Di sini ada bacaan ya, sesuai dengan gambar. Ada anak-anak yang berangkat ke sekolah. Mereka melihat berbagai banyak benda, ada benda hidup dan tak hidup. Nah, mari kita membaca. Nah, sekarang mari kita membacanya bersama ya. Nah, silakan teman-teman membuka halaman 1 dan kemudian membaca bersama ya. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan. Ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup. Ada juga benda yang tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita atas karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Nah, jadi di bacaan ini menjelaskan bahwa benda itu ada dua macam ya, banyak ya, ada benda hidup dan ada yang tak hidup. Benda hidup itu adalah benda yang bisa bergerak dan bisa bernafas dan juga bisa tumbuh. Misalnya apa? Misalnya manusia. Manusia itu mulai dari lahir, keluar dari perut ibu itu kecil, ya kan? Kecil. Dia langsung menangis dan bergerak. Itu namanya benda hidup. Dan sekarang seperti kita sekarang sudah menjadi besar, sudah menjadi anak sekolah seperti kalian yang masuk sekolah bisa jalan sendiri, itu namanya tumbuh besar. Jadi itu namanya benda yang hidup. Ada juga benda hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Tumbuhan itu pohon, bunga-bunga yang sekarang lagi tren ya, di bunga-bunga yang dijual sekarang kan banyak. Dan kalian, ibu-ibu kalian juga pasti suka ada bunga-bunga di depan rumah kalian. Nah, itu tumbuh setiap hari, disiram, dikasih minum, dikasih makan, beri pupuk. Pupuk itu makanannya. Dan air itu adalah air minumnya, dan cahaya matahari juga itu adalah makanannya. Makanan bunga-bunga itu, tumbuhan-tumbuhan itu, pohon ya, banyak. Nah, itu semua akan tumbuh besar. Nah, itulah namanya benda hidup yang bisa tumbuh, bergerak, dan bernafas ya. Nah, sedangkan benda mati, benda tak hidup itu seperti batu. Nah, batu tidak bisa bergerak, tidak bisa tumbuh besar. Nah, itulah namanya mati, benda mati atau benda tak hidup. Mobil juga adalah benda mati. Kenapa? Karena mobil itu tidak bisa bergerak sendiri.
tidak bisa bergerak sendiri. Dia baru bisa bergerak ketika ada orang yang menyalakan mesinnya dan membuatnya bergerak. Seperti juga batu. Batu itu sama kan dengan mobil. Batu tidak akan bisa bergerak kalau kita tidak mengambilnya atau tidak membuatnya bergeser. Nah, seperti itulah mobil, motor, semua itu adalah benda yang mati. Jadi, benda mati itu benda yang tidak bisa bergerak sendiri dan tidak bisa tumbuh besar. Tidak bisa berkembang, bertumbuh ya. Itu namanya benda tak hidup atau benda yang mati. Nah, itulah makanya kita harus menghargai dan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah telah menciptakan kita dengan sempurna, bisa bernapas, bisa berjalan, bisa makan, bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga harus bersyukur, berterima kasih kepada sesama kita, sesama manusia yang telah menciptakan televisi, kita bisa menonton, menciptakan mobil supaya kita bisa mudah pergi-pergi kemanapun, tidak capek jalan kakinya kan. Nah, jadi kita harus berterima kasih kepada semua orang-orang yang telah menciptakan benda-benda mati yang kita manfaatkan, benda-benda tak hidup seperti motor, mobil, kipas angin, apalagi lemari untuk menyimpan pakaian, baju, pakaian itu juga adalah benda mati. Seandainya tidak ada pakaian, apa yang kita pakai? Jadi kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang telah membuat benda-benda tersebut. Tapi yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang memberi kita kecerdasan untuk bisa membuat sebuah karya. Iya, oke. Nah, sekarang kita ke halaman berikutnya. Nah, di sini di halaman 2 ada Udin dan teman-temannya pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Di sini di gambar Udin bersama teman-temannya, kalian harus menuliskan apa-apa saja benda hidup dan benda mati yang ada di dalam gambar. Di situ ada rumah, ada pohon, ada sepeda, ada rok, tas, topi, jilbab, apalagi sepatu, rumput ada juga, semak-semak ada. Nah, kalian harus menulis yang mana benda hidupnya dan mana benda matinya, benda tak hidupnya ya. Jadi insya Allah semua paham ya, sudah tahu yang mana itu benda hidup, mana benda mati atau benda tak hidup. Benda hidup adalah apa? Benda hidup adalah benda yang bisa bertumbuh, tumbuh besar, bisa bernapas, bisa makan, bisa minum. Nah, kalau benda mati atau benda tak hidup, benda tersebut itu, benda mati itu tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa tumbuh besar. Nah, tidak bisa bernafas, tidak bisa makan dan minum. Ya. Nah, itu adalah ciri-ciri benda yang tidak hidup. Jadi sudah paham ya? Maka silakan dikerjakan, perhatikan gambar di halaman 2 tersebut dan tuliskan apa-apa saja yang termasuk benda hidup dan yang termasuk benda mati pada gambar tersebut ya. Oke, silakan dikerja anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani hari-hari ini ya.
Semoga semua selalu sehat dan hari ini hari yang menyenangkan untuk kalian semua. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum.